Assalamualaikum Bu Dwi Ima, teman-teman semuanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo Bu Dwi. Suara saya belum masuk, Bu. Suara Bu Dwi kecil, kayaknya ya. Oh, bentar. Sebentar, saya jalan pelan-pelan. Silakan Bu Dwi, dimulai saja. Itu web kimia dasarnya tentang ikatan kimia ya Bu ya. Teman-teman di sini kalau misalnya di tengah penjelasan Bu Dwi ada yang kurang jelas, bisa langsung bertanya saja. Oke, seperti itu ya Bu Dwi ya, teman-teman ya. Dipersilakan. Terima kasih, Bu Ira. Suara saya sudah jelas ya? Masih kecil? Sebentar. Saya join. Halo, teman-teman. Suara saya sudah masuk, sekarang sudah jelas? Halo Bu, sudah Ibu. Sudah masuk Bu Dwi Ima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk belajar hari ini ya. Saya izin untuk share screen.
Oke, hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini adalah materi pada sesi keempat, jadi teman-teman sebelumnya sudah mendapatkan pengalaman belajar ya teman-teman. Ikatan kimia hari ini yang akan kita bahas itu yaitu pertama ikatan kimia, kemudian penggambaran ikatan kimia menurut Lewis, simbol Lewis, keelektronegatifan, sifat ikatan kimia, ikatan primer, dan ikatan sekunder. Slide saya jelas ya teman-teman? Bu Iva mohon instruksi Bu, kalau untuk slideshow bagaimana ya Bu caranya? Karena tidak muncul. Oke, kita lanjutkan saja. Ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron yang menggabungkan dua atau lebih atom, ion, dan molekul. Jadi, di alam, atom itu dapat berada dalam beragam bentuk. Ada yang dalam bentuk ion, ada yang dalam bentuk radikal. Nah, pada atom-atom tersebut ada yang bentuknya stabil dan tidak stabil. Dasar pembentukan ikatan itu adalah kecenderungan suatu atom di alam itu untuk mencapai kondisi yang stabil. Caranya bagaimana? Yaitu dengan bersenyawa dengan atom yang lainnya. Nah, di dalam persenyawaan itulah ada yang dinamakan dengan ikatan kimia. Nah, aturan pembentukan ikatan kimia itu ada dua, yaitu menggunakan kaidah konfigurasi gas mulia. Jadi di alam gas mulia itu merupakan senyawa yang paling stabil, dapat ditemukan sebagai molekul monoatomik. Selain helium, konfigurasi elektron gas mulia itu adalah 8 elektron pada kulit terluarnya. Jadi untuk pembentukan ikatan, itu yang paling berperan adalah elektron terluar. Kemudian yang kedua yaitu aturan oktet. Aturan oktet yaitu atom-atom itu akan membentuk ikatan dengan terisi penuh 8 elektron. Atom akan bersifat stabil apabila kulit terluar terisi penuh dengan elektron atau kosong oleh elektron. Jadi kalau misalnya atom itu, misalnya Mg, ada 2 elektron valensi terluar. Nah, untuk membentuk kaidah oktet, itu Mg itu bisa melepaskan 2 elektronnya, sehingga menjadi ion Mg2+. Karena ada orbital kosong, yang elektron valensinya itu dilepaskan oleh Mg. Setelah itu orbital kosong tersebut dapat diisi digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Nah, di sini dinyatakan untuk dapat memenuhi kaidah oktet, maka atom akan menerima atau melepaskan elektron dan pemakaian elektron secara bersama-sama. Untuk memudahkan penggambaran ikatan kimia, kita dapat menggunakan simbol Lewis untuk menggambarkan distribusi elektron di sekitar atom. Ini adalah contohnya dari tabel periodik unsur. Nah, simbol Lewis itu diberikan dengan simbol titik atau silang sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Jadi misalnya H, Li, Na, K, golongan 1, jumlah elektron valensinya 1, kita simbolkan dengan 1 dot atau 1 silang. Ikatan kimia terbentuk karena adanya interaksi bagian terluar dari atom, sehingga elektron terluar atau elektron valensi yang berperan dalam pembentukan ikatan. Seperti yang tadi saya sampaikan, elektron valensi yang ada di luar akan berinteraksi dengan elektron terluar dari atom lain
yang kemudian dapat membentuk ikatan. Jumlah elektron valensi suatu atom sama dengan nomor golongannya. Jadi kalau golongan 1A berarti elektron valensinya 1, 2A elektron valensinya 2, begitu seterusnya. Teman-teman paham ya untuk penulisan simbol Lewis? Halo teman-teman? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Aturan penulisan struktur Lewis, yaitu yang pertama, menuliskan kerangka struktur dari senyawa yang bersangkutan dengan menempatkan semua atom secara berdekatan. Menghitung total elektron valensi dari semua atom, dan menggambarkan satu, menambahkan satu untuk muatan negatif, mengurangi satu untuk muatan positif. Melengkapi oktet dari semua atom, kecuali pada hidrogen. Jika aturan oktet belum tercapai pada atom pusat, gunakan pasangan elektron bebas dari atom-atom di sekitarnya untuk menambahkan ikatan rangkap 2 atau 3 di antara atom pusat dengan atom yang ada di sekitarnya. Nah, ini kita ke contohnya. Misalnya, struktur nitrogen trifluorida. Nah, sesuai dengan langkah tadi, yang pertama kita letakkan dulu atom-atomnya secara berdekatan. Untuk menentukan letaknya, kita harus menentukan terlebih dahulu atom pusatnya. Bagaimana cara menentukan atom pusatnya? Yaitu kita melihat ke elektronegatifannya. Atom yang kurang elektronegatif itu kita gunakan sebagai atom pusat. Jadi di sini dari molekul NF3, kita dapat menyimpulkan bahwa N ada di golongan 5 dan F di golongan 7, sehingga keelektronegatifan F lebih besar daripada keelektronegatifan N. Jadi yang kita gunakan sebagai atom pusat itu adalah N. Kemudian selanjutnya kita menghitung jumlah elektron valensi dari semua atom yang berikatan. N itu adalah golongan 5, elektron valensinya 5. F golongan 7, elektron valensinya 7. Ada 3 atom F, sehingga total jumlahnya ada 26. Nah, setelah itu kita letakkan elektron valensi tersebut di sekitar atom-atomnya, dan kita gambarkan ikatan tunggal untuk melengkapi kaidah oktet. Setelah itu, kita dapat memastikan semua atom memenuhi kaidah oktet. Dari sini teman-teman paham? Atau ada yang perlu ditanyakan? Paham ya? Kalau gitu sekarang latihan. Nah, ayo teman-teman latihan membuat struktur Lewis dari XeF2 dan POF3. Halo teman-teman. Halo. Teman-teman ada yang merespon saya? Ya, Bu. Biar, Bu. Oke. Oke, dicoba ya, membuat ya. 5 menit cukup? Dicoba dulu, Bu. Cukup ya, 5 menit. Gimana? Dicoba dulu, Bu. Oke, kita coba dulu.
Apakah ada yang sudah selesai? Kita bahas ya. Oke, yang pertama, XeF2. Xe golongan berapa? Halo teman-teman, bisa interaktif ya. 8, Bu. Golongan 8, berarti elektron valensinya ada? 8. Elektron valensinya ada 8. Kemudian F golongan? F? F-nya 7. 7, 7, Bu. berarti elektronnya ada 7. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan struktur dari XeF2. Atom pusatnya siapa? Xe. Yang menjadi atom pusat siapa? Xe, oke. Yang menjadi atom pusat adalah Xe. Jadi di tengah ada Xe, kemudian di samping ada F2. Nah, seperti ini ya. Untuk elektron valensinya Xe 8, F7. Jadi total elektron valensinya nanti ada 22 elektron. Kemudian kita gambarkan ikatan tunggal Xe dengan masing-masing F. Setelah itu kita tambahkan dengan elektron bebas di sekitar atom tersebut. Bisa ya? Sudah betul ya pekerjaannya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya. POF3 yang bertindak sebagai atom pusat siapa? POF3 yang bertindak sebagai atom pusat siapa? P-nya, Bu. P, Bu. Kenapa P? Kenapa P? Elektronnya lebih paling sedikit. Elektronnya paling sedikit. Jadi kalau kita lihat ke elektronegatifnya, itu P yang lebih elektropositif. Oke, setelah P kita letakkan O dan F di sekitarnya. Ada berapa total jumlah elektron yang ada di sekitar atom-atom tersebut? 21. 20? 26. 1? Oh, Kenapa Bu. 26? O berapa? Oh, 6. O 6. P? P7. P? 7. P5. P5. F Coba dicek 7. lagi. P5. Ya. P golongan 5 ya. Ya. Ayo coba dicek lagi. P golongan 5. O Golongan golongan 5. 6. F7. P5. O 6. F7. F7. 7 kali 3, 21. Ditambah dengan 11, berarti totalnya ada? Ada berapa? 32. Ya, 32. Oke. Jadi jumlah elektronnya ada 32. Nah, kita letakkan seperti ini gambar strukturnya. Ada P di tengah, kemudian O, F, F, F. Nah, setelah itu kita gambarkan dengan ikatan tunggal terlebih dahulu. Jumlah elektronnya sudah betul ya, 32. Halo? Iya, 32. Iya, Bu. 32 elektron. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa semua atom itu memenuhi kaidah oktet. Kalau kita melihat seperti ini, di sekitar atom P, berarti atom P ada 4. Elektronnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kalau F7,
Kemudian O ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi yang P kehilangan 1 elektron, berarti dia muatannya adalah +1, dan O kelebihan 1 elektron, muatannya -1. Nah, kondisi ini kurang stabil dengan seperti ini. Maka untuk meminimalkan muatan, kita dapat mengubah ikatan tunggal yang ada di sini. Kita harus analisis mana yang memungkinkan untuk menjadi ikatan rangkap. Jadi di sini O itu dia dapat membentuk ikatan rangkap. Jadi elektron yang di sini dapat berpindah ke ikatan dengan P. Seperti ini, elektronnya berpindah ke sini membentuk ikatan rangkap dengan P. Nah, kalau seperti ini, masing-masing atom sudah betul ya, elektronnya P ada 5, O ada 6, F ada 7, ada 1 ikatan rangkap. Nah, dari sini teman-teman sudah paham ya? Udah, Bu. Halo? Sudah. Oke. Kita lanjutkan. Ke elektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan ke arah atom tersebut. Biasanya untuk atom yang elektronegatif itu diberi tanda dengan parsial negatif. Untuk atom yang elektropositif itu diberi tanda dengan parsial positif. Keelektronegatifan ini dalam ikatan kimia itu berkaitan dengan pembentukan momen dipol. Jadi kalau kita melihat pembentukan sifat ikatan berdasarkan pembentukan momen dipolnya, itu kita dapat membagi ikatan menjadi 2, yaitu ikatan polar dan ikatan nonpolar. Ikatan polar itu dapat terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Ini contohnya HF, F elektronegatifan tinggi, dan H elektronegatifan rendah. Jadi di sini kita gambarkan parsial negatif untuk F dan parsial positif untuk H. Pembentukan momen dipol dinyatakan dengan tanda panah di atas ini, vektor, garis vektor, mengarah kepada atom yang lebih elektronegatif. Ya, saya berikan contohnya. Nah, ini untuk molekul polar. Di sini saya gunakan contohnya yaitu H2O. O elektropositif. O elektronegatif dan H elektropositif. Tanda panah vektor ini mengarah kepada atom yang elektronegatif. Jadi kita dapat memastikan bahwa ada momen dipol dari molekul H2O ini. Makanya kita menyebutnya bahwa molekul H2O itu adalah molekul polar. Kemudian molekul nonpolar, momen dipol pada molekul nonpolar itu adalah 0. Karena ada arah momen dipol yang saling meniadakan. Contohnya adalah C, dia mengikat 4 atom Cl. Pada molekul CCl4, keempat atom yang diikat oleh C itu sama, keelektronegatifannya sama, jadi arah momen dipolnya sama, dia akan membentuk struktur tetrahedral seperti ini. Tanda panahnya ke arah Cl,
Cl yang lebih elektronegatif sehingga momen dipolnya itu saling meniadakan. Makanya dia disebut dengan molekul nonpolar. Untuk molekul polar dan nonpolar ada yang ditanyakan, teman-teman? Lanjut ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah panjang ikatan dan orde ikatan. Panjang ikatan adalah jarak antara dua inti atom yang saling berikatan dengan tingkat energi minimum. Jadi seperti tadi kita menggambarkan ikatan antara, saya berikan contohnya. Nah, antara P dengan F, ini ada panjang ikatannya. Kemudian antara F, P dengan F yang lain, nanti juga kita bisa menyebutnya dengan sudut ikatan. Oke. Kemudian orde ikatan merupakan jumlah pasangan elektron yang digunakan pasangan atom untuk membentuk ikatan kovalen. Orde ikatan itu menentukan jenis ikatannya, apakah dia tunggal, rangkap, atau rangkap 3. Jadi kalau tunggal berarti orde 1, ikatan rangkap 2, orde 2, ikatan rangkap 3, orde 3. Jadi ikatan ini pun nanti akan berpengaruh terhadap panjang ikatannya. Ikatan tunggal tentunya lebih panjang daripada ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 2 lebih panjang daripada ikatan rangkap 3. Berkaitan juga dengan kekuatan ikatannya. Jadi kalau ada atom yang berikatan tunggal dengan atom berikatan rangkap, itu kekuatan ikatannya akan lebih kuat yang berikatan rangkap. Jadi kalau tadi contohnya adalah ini, P dengan O, panjang ikatan P dengan O ketika dia berikatan tunggal dengan P dengan O ketika dia berikatan rangkap, itu akan lebih panjang P dengan O ketika dia berikatan tunggal. Dan kekuatan ikatannya lebih lemah daripada PO yang ikatan rangkap. Paham ya, teman-teman? Halo, teman-teman. Paham ya? Lanjut ya. Tidak ada yang merespon. Oke, lanjut ya. Kemudian energi ikatan. Energi ikatan merupakan energi yang diperlukan untuk memutuskan atau melepaskan 1 mol ikatan kimia. Energi ikatan ini untuk pembentukan itu sama dengan energi pemutusannya. Nah, ini ada ketentuan panjang ikatan dan energi ikatan dari atom-atom. Nah, ini biasanya sudah merupakan ketetapan, sudah merupakan paten, jadi kita bisa menggunakan yang paten ini, energi ikatannya, digunakan sebagai acuan untuk menghitung energi ketika dia mengalami pemutusan atau pembentukan ikatan dengan struktur yang lain. Ya, contohnya. Nah, ini saya mengambil contoh dari BMP, dari buku materi pokok, halaman 5.15, tentang energi ikatan. Apakah ada teman-teman yang sudah mengerjakan? Ada teman-teman yang sudah mengerjakan? Halo? Halo? Teman-teman masih semangat ya belajar ya? Atau sudah bosan karena ini sudah kemarin ya?
Masih, Bu, masih. Masih ya, semangat ya. Oke, ada yang sudah mengerjakan ini? Halaman 5.16 nomor 6. Belum? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Coba dikerjakan ya. Maaf, belum. Oke, teman-teman ini kan sudah sesi keempat ya. Untuk BMP, teman-teman mengerjakan tidak tes formatif dan latihan yang ada di buku materi pokok itu? Ada kesulitan nggak saat mengerjakan tes formatif di sana? Apakah ada yang perlu kita bahas tentang ikatan kimia? Mungkin coba tes contoh tesnya yang Ibu tampilkan dulu aja, Bu. Gimana? Contoh? Boleh dicoba yang Ibu tampilkan dulu aja, Bu, soalnya. Oke, dicoba. Sudah ketemu jawabannya? Apakah sudah ketemu jawabannya? Oke, jadi diketahui energi ikatan Na, jadi ikatan dari atom Na dengan atom Na adalah 71 kJ per mol, dan Cl dengan Cl adalah 242 kJ per mol. Maka energi ikatan NaCl adalah, nah di sini kita membutuhkan adanya pemutusan ikatan Na dengan Na dan Cl dengan Cl untuk membentuk ikatan Na dengan Cl. Energi ikatan pemutusan sama dengan energi ikatan pembentukan. Ya, seperti ini. Kalau kita gambarkan reaksinya Na plus Cl membentuk 2 NaCl. Nantinya ikatan Na ini putus, ikatan Cl putus membentuk NaCl. Ada 2 NaCl. Di sebelah kiri ada 2 Na dan ada 2 Cl, setara ya. 2 NaCl. Nah, untuk energi pemutusan ikatannya itu sama dengan energi pembentukan ikatan. Yang mengalami pemutusan ikatan yaitu kedua-duanya dari Na dari Cl itu kedua-duanya mengalami pemutusan. Jadi kita jumlahkan energi ikatannya, kita jumlahkan sama dengan energi pembentukan ikatan NaCl. Ikatan NaCl-nya ada 2. Jadi energi ikatan rata-ratanya adalah 71 ditambah 242 dibagi 2. Sama dengan 156,5. Teman-teman bisa melihat apakah jawabannya betul atau salah. Ada kunci jawaban di belakang. Di belakang modul itu ada kunci jawabannya. Betul, Bu. Oke, B. paham ya teman-teman? Iya, gimana? Bu, mau tanya, ClCl Iya. itu 242 kJ itu dari mana? Dari soalnya. Nggak kelihatan, maaf, Bu. Ini, diketahui energi ikatan Na adalah 71 kJ per mol dan Cl adalah 242 kJ per mol. Maka energi ikatan NaCl adalah sudah ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Tanya, Bu. Ada di halaman. Cuma Boleh. untuk konfirmasi ulang aja. Iya. Itu apa? Jadi tadi untuk tadi dari jawabannya tadi kalau nggak salah ada tulisannya apa? Dari pemutusan ikatan sama dengan ikatan pembentukan energi, Bu, ya, betul ya? Iya. Itu berarti maksudnya jumlah 2 itu dari jumlah jenis energinya atau dari jumlah tiap energinya? Itu kan tadi tulisannya Na, Cl. Oke, jadi perhatikan ini reaksi yang ada di sini.
Na, Na, Cl, Cl. Jadi ketika Na ini dengan Cl bereaksi, dia akan membentuk NaCl. Jumlah Na-nya ada 2, jumlah Cl-nya ada 2. Maka hasil reaksinya kita akan menuliskan 2 NaCl. Betul? Baik, Bu. Betul. Berarti tidak harus dibagi 2, Bu, ya? Gimana? Pembaginya tidak harus selalu 2, Bu, ya? Tidak harus Untuk selalu energi. 2, tergantung dengan koefisiennya dia. Tergantung Bu, dengan ikatan yang terlibat di sana. Tidak harus 2. Tetapi energi yang di kanan ini itu sama dengan energi yang di kiri. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Sepertinya ngantuk ya? Ngantuk ya? Ya Bu, habis lembur dari Tergantung koefisiennya itu maksudnya gimana, Bu? Tergantung koefisiennya. Di sini ada koefisiennya 2. Jadi kalau ada Na, di sini kan kita bisa menuliskan 2Na ya. Misalnya di sini 2Na dengan Cl2, dia akan bereaksi membentuk 2 NaCl. Jadi jumlah atom yang ada di kiri atau reaktan dengan atom yang ada di kanan sebagai produk, itu jumlahnya harus sama. Itu yang pertama, ya. Setelah itu, untuk menghitung jumlah energinya, itu kita harus memperhatikan angka kesetaraan reaksi ini, penyetaraan reaksi ini. Begitu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk soal-soal pada BMP yang tes formatif, tidak ada kesulitan ya? Sebelum kita melanjutkan ke ikatan Izin tanya lagi, Bu. Itu kan kalau dari soal kan kebetulan jumlah energinya kan masing-masing 2 ya. Na sama Cl, sehingga kan terbentuk penulisan energinya kan 2 NaCl. Kalau seandainya salah satu jenis energinya itu jumlahnya mungkin berbeda, apa penulisannya nanti berbeda atau memang pasti rangkap 2 gitu? Nggak harus rangkap 2. Jadi kita menuliskan reaksi kimianya dulu dan kita memastikan bahwa atom-atom yang ada di reaktan itu sama dengan atom-atom yang ada di produk. Jumlahnya harus sama. Makanya itu nanti ada koefisien reaksi untuk penyetaraan itu, untuk penyetaraan energinya. Kita bisa flashback dengan stoikiometri. Ya Bu, benar Bu. Penyetaraan. Ya. Jadi kalau misalnya di sini CH3COOH misalnya, dia terputus, ikatannya membentuk CH3COONA, berarti kan itu koefisiennya 1:1. CH3COOH dengan NaOH membentuk CH3COONA plus H2O. Nah, kalau menghitung energinya H2O, berarti koefisiennya 1 apa 2? Bisa membayangkan? Koefisiennya 2 berarti. Koefisiennya 2, oke. CH3COOH dengan NaOH, dia membentuk CH3COONA plus H2O. Oke, kita CH3COO- kita menuliskan seperti itu dengan H plus
Ya, karena nantinya CH3COO-nya ini akan bergabung dengan Na. Dan Na plus OH- membentuk CH3COONA dan H2O. Jadi kita pastikan dulu jumlahnya. CH3COOH ada atom C, H, O, kemudian NaOH ada NaO dan H, membentuk CH3COONA dan H2O. Nah, itu kita pastikan atom-atom tersebut jumlahnya sama di kiri dan di kanan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya CH3COOH plus NaOH membentuk CH3CONA plus H2O, koefisiennya semua adalah 1. Paham ya? Teman-teman bisa sambil oret-oret. Iya, Bu. Ya, Ya. Bu, paham, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sebelum ke ikatan kimia, mungkin dari soal-soal formatif ada yang ditanyakan? Tidak ada kesulitan ya? Tidak ada yang perlu dibahas? Tidak ada, lanjut ya. Lanjut. Gimana? Lanjut dulu Ada aja, yang Bu. bertanya? Oke, lanjut dulu Lanjut ya. aja, Bu. Oke, ikatan kimia primer dan ikatan kimia sekunder. Jadi ikatan kimia primer itu terjadi antar atom dalam sebuah molekul yang dibedakan menjadi ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kemudian ikatan sekunder itu merupakan interaksi antar molekul. Jadi ikatannya itu antar molekul. Misalnya H2O, kalau ikatan primer itu berarti ikatan antara O dengan H dalam satu molekul, tetapi kalau ikatan sekunder itu antar molekul H2O. Molekul H2O yang satu dengan molekul H2O yang lain. Nah, ini untuk ikatan ion. Ikatan ion terdiri dari pasangan-pasangan ion. Ikatan ion dapat terjadi dalam semua fase gas, fase cair, maupun fase padat. Terjadinya perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Atom yang melepaskan elektron bermuatan positif dan atom yang menerima elektron bermuatan negatif. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi di depan, untuk pembentukan ikatan, atom-atom itu akan cenderung untuk melepaskan atau menerima elektron. Jadi kalau misalnya Na golongan berapa? Na golongan 1A ya, jumlah elektronnya ada 13. Ya, ada 13. Jadi kalau kita gambarkan konfigurasi elektronnya, maka konfigurasi elektron terakhirnya itu akan berada pada orbital 3s1. Elektron valensinya adalah 1, 3s1. Kemudian Cl ada di golongan 7. Elektronnya ada 7. Nah, ini atom-atom ini akan mencari kestabilan dengan cara apa? Dengan cara melepaskan atau menerima elektron. Jadi kalau Na itu 1 elektron ada 3s1. Jumlah elektronnya semuanya adalah 11. Nah, akan membentuk konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia, yaitu 10. Maka Na itu akan cenderung untuk membentuk ion positif. 1 elektronnya dilepaskan sehingga membentuk Na+, ion Na+. Setelah membentuk ion Na+ ini, itu artinya ada 1 orbital yang kosong
yaitu orbital 3s. Nah, sedangkan untuk Cl juga sama, dia akan mencari kestabilan dengan menangkap satu elektron. Muatannya menjadi negatif, elektronnya jumlahnya ada 8. Nah, ketika Na plus dan Cl min ini berdekatan, maka dia akan menggunakan elektron secara bersama-sama. Ya, elektronnya digunakan untuk berikatan, mengisi orbital 3s dari Na yang kosong tadi, diisi dengan orbitalnya Cl. Jadi membentuk ikatan ionik. Jadi teman-teman kalau menggambarkan ikatan ionik, itu tetap muatannya dituliskan. Karena kemarin ini saya melihat tugas-tugasnya banyak yang seperti menuliskan ikatan kovalen, jadi muatannya tidak dituliskan. Oke, untuk ikatan ionik paham ya? Oke, supaya tidak ngantuk, nah ini, ayo coba dikerjakan bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis dari senyawa ionik MgO dan NaNO3. Ayo coba. Bisa ya menggambarkan ya. Mg golongan berapa? Halo? Mg Dua, Bu. golongan 2. Golongan 2, berarti elektron valensinya ada. Dia berakhir dengan 3s2 ya. Totalnya ada 12, dia berakhir dengan 3s2. Kemudian O golongan 6, Bu. 6. Nah, maka Mg akan cenderung untuk melepaskan 2 elektronnya, membentuk Mg2+, dan O menangkap 2 elektron untuk membentuk 2 min. O2 min. Iya. Bisa ya menggambarkan ya teman-teman? Sambil dicoba ya teman-teman, saya beri waktu. Jangan lupa untuk menuliskan muatannya. Oh iya, teman-teman, untuk menuliskan struktur, itu tolong memenuhi aturan yang berlaku. Jadi misalnya ada muatan, itu tolong dituliskan di atas. Kemudian seperti ini NaNO3, berarti 3-nya itu ada di bawah. Bukan setara dengan NaNO. Ya, 3-nya itu dituliskan subskrip di bawah. Kalau muatan ditulis di atas, misalnya Mg2+, dituliskan di atas. Seperti ini contohnya Na+, plusnya dituliskan di atas. Itu ya teman-teman. Untuk penggambaran struktur Lewis dari MgO dan NaNO3, apakah ada kesulitan? Untuk menuliskan ikatannya bisa menggunakan yang cara seperti tadi ya. Seperti misalnya NO3. NO3 itu karena ada ikatan N dengan O, dengan 3O, bisa digunakan cara penulisan struktur ikatan Lewis seperti yang tadi, PF. Oke, teman-teman coba dulu ya. Ada yang sudah selesai? Nah, seperti ini. Katanya Mg-nya 2+,
dan Cl-nya Cl minus. Kemudian untuk NaNO3, Na-nya plus berikatan dengan O3 plus. Ada yang ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan? NO3 itu min golongannya. Ionnya min. Iya, betul. NO3 coba digambarkan strukturnya seperti langkah tadi. Gambarkan dulu atom pusatnya ditentukan. Yang pertama menentukan atom pusatnya dulu, NO3. Atom pusatnya apa? Halo? Atom pusatnya N. GO atau MgCl? Soalnya. Gimana? Oke, kemudian kita gambarkan O di sekitarnya ya. Setelah itu yang pertama kita gambarkan tunggal dulu. Kemudian kita tambahkan elektron di sekitarnya. Sudah? Bisa, teman-teman? Ada yang masih bingung? Oke, kalau teman-teman bingung, jumlah elektron yang ada di sekitar jumlah total elektron itu kan N ada 5 elektron, O itu ada 6 elektron. Ya. Kemudian N-nya ada 1 berarti 5, O-nya ada 3 berarti 3 kali 6 elektron. Berarti jumlah total elektronnya adalah 5 plus 18, ada 23. Betul? Halo? Halo teman-teman? Iya, Bu. Ya, elektronnya ada 23. Sedangkan di sini kalau kita hitung jumlah elektronnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24. Itu artinya ada penambahan 1 elektron. Ya, berarti muatannya adalah negatif. Makanya NO3 itu negatif. Tuh, paham ya? Bisa dilihat dari jumlah elektron di sekitar atomnya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ikatan kovalen. Untuk ikatan kovalen, itu elektronnya digunakan secara bersama-sama oleh 2 atom. Jadi kalau tadi elektronnya itu disumbangkan dari 1 atom, kalau ikatan kovalen itu dua-duanya, 2 atom tersebut itu menyumbangkan elektronnya untuk berikatan. Itu perbedaannya antara ikatan kovalen dengan ikatan ion. Dapat terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Ada aturan pembentukan ikatan kovalen. Yang pertama yaitu orbital atom itu harus saling tumpang tindih sehingga terjadi overlapping dari orbital atom. Setiap ikatan kovalen terbentuk dari 2 buah elektron yang berpasangan dengan spin berlawanan. Jadi kalau kita menggambarkan distribusi elektron, hibridisasi elektron pada orbital atom, itu spinnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dalam satu ikatan itu ada 2 elektron. Kalau kita gambarkan dalam hibridisasi elektron, itu spinnya yang satunya panah ke atas, yang satunya panah ke bawah. Untuk unsur periode 2, apabila kulit valensi atom pusat terdapat 4 atau lebih elektron, maka harus mengikuti kaidah oktet. Tetapi kalau kurang dari 4, tidak harus terpenuhi kaidah oktet. Contohnya seperti tadi ini. Jadi Xe itu ada 8 elektron dan F itu ada 7 elektron. Dalam ikatan ini kita bisa melihat 1 elektron dari F dan 1 elektron dari Xe. Maka di sini adalah ikatan kovalen. Oke, paham ya teman-teman ya? Kemudian selanjutnya yaitu ikatan logam. Kalau kita melihat logam itu adalah zat padat. Di dalam zat padat itu ada ikatannya antara logam, antara ion-ion yang ada di logam itu. Jadi kalau di dalam logam itu kita biasanya itu menggambarkan molekul atom-atom logam itu dalam bentuk kisi-kisinya. Seperti contoh gambar ini, itu digambarkan dalam bentuk kisi-kisinya. Kalau logam itu umumnya dia bermuatan positif, maka kita gambarkan muatannya dengan muatan positif, dan di sekitarnya itu diseimbangkan dengan elektron-elektron. Nah, bisa terlihat ya teman-teman gambarnya. Nah ini, dia tersusun atas kisi-kisi ini. Satu bulatan itu menggambarkan atom, nah terhubung dengan atom yang lainnya. Logam umumnya keras, dapat ditempa dan dilelehkan. Titik leleh dan titik didihnya tinggi, serta dapat menghantarkan listrik dan panas yang baik. Karena dalam ikatannya elektron dapat bergerak bebas, jadi yang negatif-negatif itu adalah elektron. Kalau misalnya satu sisi sini kita memberikan panas, maka elektron-elektron itu akan bergerak, berpindah ke yang lain.
maka akan terjadi peningkatan energi di sana. Setiap atom memberikan elektronnya membentuk suatu kabut elektron atau awan elektron yang terdelokalisasi. Elektron-elektron yang bergerak ke segala arah sehingga membentuk ikatan dalam kristal atau kisi yang disebut dengan ikatan logam. Jadi kisi-kisi logam itu tidak semuanya sama seperti ini, ada bentuk-bentuknya. Kemudian susunan dari atom-atom itu ada lapisan-lapisannya. Nah, antar atom yang ada di sana itu saling berikatan satu dengan yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan ikatan logam. Kemudian berikutnya yaitu ikatan sekunder atau ikatan antar molekul yang terdiri dari ikatan dwikutub atau kita biasanya menyebutnya dengan ikatan dipol. Ikatan dipol itu terjadi karena ada perbedaan keelektronegatifan yang tinggi. Jadi atom-atom yang elektronegatif yang kaya akan elektron itu akan terpolarisasi membentuk awan elektron yang terdelokalisasi seperti tadi. Kemudian hasil polarisasi itu ketika berdekatan dengan atom yang lain, maka dia akan berinteraksi membentuk. Kalau misalnya dia berinteraksi dengan atom yang lebih elektropositif, maka seperti ini akan membentuk momen dipol yang mengarah ke arah yang lebih elektronegatif. Tanda panahnya ke arah yang lebih elektronegatif. Polarisasi awan elektron menyebabkan adanya unsur yang tertarik ke atom yang lebih elektronegatif. Keadaan tersebut dapat menyebabkan pembentukan dipol kutub positif dan kutub negatif. Sehingga terbentuklah senyawa polar karena momen dipolnya tidak sama dengan 0. Selanjutnya ikatan van der Waals. Sebaran elektron pada sebuah partikel tidak merata. Jadi kita tidak bisa memastikan dalam suatu atom itu keberadaan elektron itu tidak pasti. Sehingga menyebabkan pembentukan dipol sesaat. Dan dipol sesaat tersebut akan menginduksi dipol yang lainnya. Jadi terbentuknya dipol, polarisasi dipol, itu tidak selalu seperti ini. Karena elektron di sekitar atom itu terus bergerak. Jadi polarisasi elektron itu kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Gitu. Jadi menginduksi dipol yang lainnya yang berdekatan. Nah, ketika berdekatan, itu akan terjadi gaya tarik antar partikelnya. Ikatan van der Waals. Kemudian ikatan hidrogen itu sudah sangat sering ya kita membahas ini, ikatan hidrogen antara dengan atom yang elektronegatif seperti NO dan F. Biasanya kita memasukkan ikatan hidrogen ini di dalam gaya van der Waals, tapi kadang juga tidak dimasukkan karena ikatan hidrogen ini lebih kuat daripada gaya van der Waals. Itu untuk ikatan primer dan ikatan sekunder, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya teman-teman? Halo? Halo? Ya. Ya, sudah paham ya? Gimana? Sudah.
Ikatan hidrogen, iya. Boleh. Satu-satu. Boleh, silakan. Berarti semakin besar periode suatu unsur, berarti keelektronegatifannya semakin besar, Bu, ya? Semakin besar golongannya. Iya, Semakin periode besar. Semakin ke kanan, keelektronegatifannya semakin besar. Semakin besar, Bu, ya? Ya. Oke, makasih, Bu. Terus Bu mau tanya lagi, ya tadi NaNO3. NaNO3, oke. Ya, slide tadi, Bu. Ya, itu untuk menghitung dia minus atau plusnya, apakah bisa dengan mengurangkan golongannya, Bu? Kayak NO3 itu kan, untuk O itu kan golongan 6. N itu golongan 5. Jadi kurang N sama dengan kan min 1. Gitu bisa, Bu? Kalau itu kan karena dia golongan 1, jadi kan plus 1. Karena dia kan semakin ke kiri kan semakin negatif. Berarti golongan 1 itu NA. Yang golongan 1 itu adalah NA. Ya. Ya, jadi kan dia 1 plus gitu, Bu. Karena dia kan cuma melepas 1 karena terus kalau yang untuk NO3 itu kan apakah bisa cara sederhananya O itu kan golongan 6, N itu golongan 5. Jadi 6 kurang 5 itu dianggap jadi sama dengan 1 kan. Satunya itu dianggap minus karena Na sudah mengelepaskan 1 plus. Tidak bisa seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kasusnya ada SO4 misalnya, kan SO4 2 min. Nah, harus kalau cara sederhananya kita bisa menghitung dari jumlah total elektron yang ada di sekitar NO3 itu saja. N itu kan ada 5 elektron. Dia berikatan dengan 3 atom. Dengan 3 atom O itu semuanya harus dilibatkan, harus dihitung jumlah elektron totalnya. Jadi tidak bisa hanya dengan 1 elektron saja. Tidak bisa dengan 1 atom saja. Maksudnya hanya memperhatikan 1 N dengan 1 O. Tidak bisa seperti itu. Diperhatikan semuanya yang berikatan di situ. Misalnya N dengan 3 O. Jadi elektronnya dihitung semuanya. N ada 5, O ada 6, O-nya ada 3. Berarti totalnya ada 23. Sedangkan kalau kita hitung di sana, itu ada 24. Berarti ada kelebihan 1 elektron. Begitu. Baik, makasih, Bu. Bagaimana? Oke, ada lagi? Apakah ada lagi yang perlu didiskusikan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita dapat mengakhiri ya. Bu Iva? Oke, sudah paham ya? Kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Belajar bersama. Semoga bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.